Selamat datang di channel Faisal Satria Wibawa in the School. Yo. Yap, kembali lagi dengan Ustadz Faisal ya. Hari ini pembelajaran untuk kelas 6 ya, pembelajaran TIK untuk kelas 6. Materinya yaitu materi tentang PTS yang yang akan kalian kerjakan ya, materi PTS yang akan kalian kerjakan. Nah, materi-materinya itu ada 4 macam ya yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama yaitu textbook. Nah, yang kedua yaitu table. Yang ketiga yaitu verb text. Yang keempat picture border ya, picture border. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kalian pelajari agar bisa mengerjakan PTS TIK pekan ini ya. Langsung saja kita ke video pembelajarannya. Nah, ini sudah saya siapkan aplikasi Microsoft Word-nya. Mari kita pelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, yang pertama yaitu textbook. Materi ini sudah saya ajarkan, sudah saya videokan seperti dulu ya. Dulu sudah saya videokan ya. Kita ulangin lagi. Nah, materi textbook. Yang pertama, kita akan memasukkan textbook dulu. Caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa tabs, tinggal kalian pilih. Ada tab insert, design, layout dan lain-lain. Kita akan menuju ke tab insert. Nah, setelah itu di sini ada berbagai grup, page, table, illustration dan lain-lain. Kita akan masuk ke grup teks ya, grup teks. Nah, cari icon yang bernama textbook. Nah, ini ya. Setelah masuk ke grup teks, lalu pilih textbook. Kalian klik kiri textbooknya ini. Lalu pilih sesuai kemauan kalian, desain yang mana ya. Misalnya ini, kita klik. Nah, setelah itu dia akan muncul ya. Textbook itu kurang lebihnya kayak note yang bisa kalian beli di fotokopian atau di mana ya. Seperti note kecil yang warna-warni itu loh ya. Bisa kalian beri tulisan-tulisan itu. Nah, ini juga bisa kalian beri tulisannya ya. Kalian beri misalnya tulisannya tulisannya pembelajaran TIK kelas 6. Nah, ini kita bisa rubah tulisannya. Misalnya kita klik, lalu kita blok dulu tulisannya ya. Lalu pilih font untuk merubah style tulisan. Misalnya Comic Sans. Nah, lalu misalnya kurang tebal, bisa kalian pertebal menggunakan efek bold. Nah, ini lebih tebal lagi. Atau kurang besar tulisannya. Nah, di sebelahnya ini ada size font atau font size ya. Nah, misalnya 16, 24. Nah, ini bisa kalian perbesar di tab home, di grup font ini bisa kalian otak-atik lagi tulisannya ya. Kelebihan dari textbook itu bisa kita pindah-pindahkan ya. Bisa kita pindah-pindahkan loh, bisa dipindah. Kalau tulisan biasa yang biasa kita ketik itu agak susah dipindahkan. Bisa dipindahkan, tapi lebih mudah textbook untuk memindahkannya. Biasanya textbook ini digunakan kalau di Microsoft Word itu biasa digunakan untuk tulisan tanda tangan ya, misalnya mengetahui kepala sekolah atau mengetahui kelas ini ya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu table ya.
tabel. Tabel itu sebuah tabel, biasanya ada di buku tematik kalian, itu ada tabel-tabel ya. Cara memasukkan tabel di halaman ini bagaimana? Nah, kita menuju ke tab insert. Jadi yang pertama tab insert, lalu masuk ke group illustration ya, ke grup di grup table ya, bukan illustration. Jadi yang pertama yaitu tab insert, lalu masuk ke grup tables, lalu klik table. Nah, pilih tabelnya. Nah, kalau ke bawah ini baris, kalau ke kanan ini adalah kolom ya. Baris ke bawah ini ada berapa baris yang kalian inginkan. Lalu yang ke kanan itu adalah kolomnya ya. Misalnya barisnya ada 4 baris, lalu kolomnya tak buat 8 kolom. Nah, ini sudah jadi tabel yang sudah saya buat ya. Lanjut, untuk kita ngotak-ngatiknya ini bisa kita klik tabelnya, lalu dia akan masuk ke tab kontekstualnya, ada desain sama layout ya. Kita ke desain dulu. Desain itu untuk merubah warna-warninya, desainnya. Di sini ada macam-macam ya, bisa kita gunakan. Pakai di sini saja, memakai di sini saja karena ini lebih mudah atau lebih gampang. Misalnya warna biru, nah seperti ini, atau enggak warna hijau, atau yang ini hitam. Nah, ini sudah jadi ya. Desainnya bisa kita rubah-rubah seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya desainnya, bisa kita rubah. Lalu menuju ke layout. Nah, layout ya, ini ada macam-macam. Kita hanya akan belajar tentang split cell, split table, lalu split cell saja dulu ya. Split cell sama merge cell ini, dua ini. Lalu yang ketiga yaitu delete. Nah ya, ada nanti kita akan belajar merge cell, ini yang atas ini, lalu split cell dan delete. Itu aja dulu sementara itu ya. Nah, yang pertama yaitu kita akan coba split cell. Split cell itu apa sih? Split cell itu untuk memecah tabel menjadi beberapa baris atau beberapa kolom. Nah, contohnya seperti ini. Kita zoom dulu ya. Nah, kita kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Kita blok dulu tempatnya. Misalnya ini saya blok ya. Ini kalau ada tanda hitam seperti ini, nah kita blok sudah, lalu kita pilih split cell. Nah, row itu untuk baris, column itu 2 ya. Jadi ini cuman ada satu baris dan satu kolom ya, satu baris dan satu kolom atau cuman satu kotak. Nah, satu kotak ini kita pecah lagi menjadi beberapa kolom. Kolom itu yaitu mendatar ya, dari kiri ke kanan. Misalnya menjadi 2 kolom. Nah, seperti ini ya, ada 2 kolom. Misalnya kita tunda lagi. Nah, kita split cell itu misalnya kolomnya 1, barisnya itu menjadi 2. Nah, dia akan menjadi 2 baris seperti ini. Ya. Kita back dulu. Nah, kita ulangin lagi ya. Split cell. Column itu untuk membuat kolom jadi mendatar ya, lebih banyak kolomnya. Kalau row itu baris, misalnya kolomnya tak buat 5, nah menjadi 5 kolom. Nah, ini sudah dipecah menjadi 5 kolom. Itu gunanya split cell. Nah, kalau merge cell ini itu beberapa sel itu digabungkan jadi 1 ya. Beberapa kotak digabungkan jadi 1 ya. Misalnya ini 2 kotak ini
kita gabungkan jadi satu. Yang pertama kita blok dulu dua kotak ini ya, klik lalu geser dua kotak ini, lalu klik merge cell. Nah, dia sudah menjadi satu kotak seperti itu. Kita back dulu. Misalnya nih kalian pengen buat judulnya ada di atas sini ya, nggak mungkin kan judul itu ada beberapa banyak. Kita tulis judul di sini, di sini, di sini sampai sini itu judul semua kan nggak mungkin. Kita buat satu judul, tapi bagaimana caranya biar ini dihilangkan garis-garis kolomnya ini. Nah, itu gunanya merge cell. Kita blok dulu ya dari kiri sampai ke pojok kanan. Setelah itu kalian klik merge cell. Nah, dia sudah menjadi satu kotak seperti itu ya. Bisa kita tulis misalnya jumlah murid kelas 6. Nah, ini bisa diratakan tengah, rata kanan, atau rata kiri. Masih ingat ya, ada di home, lalu kita klik center ini. Nah, bisa ya. Itu gunanya split cell sama merge cell. Split cell itu untuk memecah menjadi beberapa kolom atau beberapa baris lagi. Kalau merge cell itu menggabungkan dua kotak menjadi satu kotak atau menggabungkan kotak. Nah, seperti itu, menyambungkan beberapa kotak menjadi satu kotak ya. Setelah itu kita ke delete. Delete itu ya menghapus sebuah kolom atau baris. Misalnya kita mau menghapus kolom ini tidak berguna ya. Kita blok dulu. Nah, seperti ini kita blok lalu ke delete. Delete-nya itu yaitu kalau kolom kan delete. Oh, ini row ya. Oh, delete column. Oh. Nah, ya ini column itu kita misalnya delete row. Nah, barisnya kita hapus ini ya. Ini barisnya kita hapus, baris yang paling bawah. Nah, kita hapus lagi misalnya. Nah, delete row. Nah, seperti itu. Kita back dulu. Itu gunanya delete. Misalnya kalau delete table ya semuanya ya. Bisa kita delete yang macam-macam, delete cell. Nah, ini shift cell left itu adalah bagian kiri, shift cell up itu bagian atas. Ini tidak perlu ya, kalian tinggal blok saja bagian mana yang akan dihapus, itu lebih gampang. Lalu delete row ini adalah bagian sebelah sini, kolom itu adalah sebagian kolomnya ini akan dihilangkan. Ya, delete row untuk baris bawah. Itu ya. Nah, yang ketiga yaitu wrap text ya, wrap text. Nah, sebelum kita masuk ke wrap text, kita akan coba memasukkan tab picture dulu. Ya, memasukkan picture yaitu ke tab insert, lalu ke group illustration, lalu pictures. Lalu pilih misalnya ini kan gambar kelinci dan kura-kura. Nah, ini kita klik saja. Nah, ini sudah kita masukkan gambarnya. Nah, kita akan coba menggunakan wrap text ya. Klik pada gambarnya, nanti akan muncul tab baru yaitu tab kontekstual, namanya tab format ya. Ini ada tab format. Lalu masuk ke group arrange ya. Cari wrap text. Nah, ini sudah ketemu wrap text, kalian klik saja. Nah, yang pertama yaitu square. Inline with text. Inline with text itu seperti ini ya. Ini agak susah dipindah-pindahkan ya kalau inline with text. Yang paling mudah yaitu yang paling bawahnya ini, yang bawah-bawah ini agak mudah. Square, kita coba square ya. Nah, square itu seperti ini. Dia bisa di tengah-tengah. Nah, semua tulisannya itu berada di sisi kiri, kanan, atas, dan bawah.
Nah, seperti ini. Itu untuk square. Tag itu hampir sama talk itu juga sama. Square, tag sama talk itu hampir sama ya. Hampir sama semua ya, sama semua ini ya. Lalu kalau top and bottom itu ada di bagian atas dan bawah saja ya. Bedanya sama square, tag and talk itu masih ada teksnya yang di sebelah kiri dan kanan. Tapi kalau top and bottom itu cuma bagian atas dan bawahnya ya. Nah, kalau behind text itu di belakangnya, jadi nggak kelihatan ya. Jadi nggak kelihatan. Misalnya ini tak taruh di sebelah sini ya. Nah, kita coba behind text. Nah, dia akan di belakangnya teks tersebut. Sudah kelihatan ya, dia ada yang bagiannya menghilang. Kalau in front of text itu adalah di bagian depan teks. Ya, bedanya dengan behind text itu di belakangnya teks, tapi kalau in front of text itu di depannya teks. Nah, gambarnya jadi seperti ini ya. Itu untuk broad text. Nah, yang keempat kita akan coba belajar tentang picture border. Nah, picture border. Nah, jadi kita akan membuat garis tepi dari gambar ini. Kalian klik saja gambarnya, nanti akan muncul tab baru ya. Lalu kita ke picture border. Nah, picture border itu berada di grup picture style. Nah, ini picture style ya. Kalian klik picture border. Setelah itu pilih garis, warna garisnya. Di sini ada warna garisnya. Lalu untuk ketebalan yaitu weight. Weight itu untuk ketebalan garis ya, ketebalan garis. Weight itu untuk ketebalan garis. Misalnya 6 pt atau 4,5 pt. Nah, kita bisa beri warnanya, misalnya warna biru atau kuning atau bebas merah ya. Nah, ini bisa kita gunakan picture bordernya. Ada lagi yaitu dash ini untuk macam-macam style dari garis tepinya itu. Ada titik-titik seperti ini, garis-garis seperti ini ya. Weight itu untuk ketebalan, dash itu untuk style dari garis tepinya tadi. Kalau color itu untuk merubah warnanya ya. Mungkin cukup itu saja untuk materi PTS kelas 6 ini. Bisa kalian praktekkan di rumahnya masing-masing. Yep, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan maupun kesalahan editing video. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like ya. Dengan dukungan kalian tersebut, saya akan terus memberikan pembelajaran seperti ini atau yang lebih baik lagi. Oke, thanks for watching. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.